Halo semuanya, selamat malam. Saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di Stasiun Gambir. Dan pada perjalanan kali ini saya mau naik kereta api menuju kota Surabaya, yaitu naik kereta api Sembrani. Nah teman-teman, gimana untuk perjalanan saya naik kereta api Sembrani? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Di jalur 1 tersedia kereta api Argo Parahyangan dari Stasiun Gambir tujuan Stasiun Bandung. Lalu di jalur 3 tersedia kereta api Gajayana dari Stasiun Gambir tujuan Stasiun Malang. Nanti kurang lebih kereta api Sembrani yang saya naiki. Rangkaiannya akan seperti ini teman-teman, membawa kereta kelas eksekutif dan juga luxury. Dan untuk kereta eksekutifnya ini menggunakan K116 ya. Nah teman-teman, untuk kereta api Sembrani sendiri adalah kereta yang melayani rute dari Stasiun Jakarta Gambir tujuan ke Stasiun Surabaya Pasar Turi via jalur utara. Ya, untuk rute sendiri mirip-mirip seperti kereta api Argo Bromo Anggrek. Untuk kereta api Sembrani sendiri, menurut saya ini okupansinya keren banget karena di perjalanan hari weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, kereta api Sembrani ini ada dua teman-teman. Yang pertama, kereta api Sembrani reguler, dan yang kedua ada Sembrani tambahan. Dan saya sekarang mau naik kereta api Sembrani yang reguler, di mana Sembrani reguler saat ini sudah bisa melaju di kecepatan maksimal 120 km per jam sejak tanggal 28 September 2022. Jadi nanti itu di kereta api Sembrani selama di dalam perjalanan bakal ngebut banget teman-teman. Nah teman-teman, keberangkatan kereta-kereta dari arah Gambir ataupun dari arah Pasar Senen di hari weekend itu banyak banget. Banyak juga kereta-kereta tambahan. Kalau dari Gambir ke arah Jawa Timur itu ada kereta api Brawijaya, Gajayana, terus ada kereta api Argo Dwi Pangga, Taksaka ke arah Jawa Tengah, dan lain-lain. Ada juga kereta api Argo Bromo Anggrek malam teman-teman. Dan untuk perjalanan kereta dari arah Jakarta menuju Surabaya itu tiap harinya lumayan rame. Kalau dari arah Pasar Senen di jalur utara ada kereta api Kertajaya, ada kereta api Erlangga, ada kereta api Gumarang. Lalu kalau dari arah Gambir itu ada kereta api Sembrani, Argo Bromo Anggrek, Bima, dan lain-lain teman-teman. Nah, untuk di hari Jumat, rata-rata yang saya perhatikan, semua tiket kereta api sold out, habis terjual. Karena memang untuk di hari weekend ini banyak banget orang-orang yang mau bepergian, entah itu ke Jawa Tengah ataupun ke Jawa Timur. Dan stasiun Gambir pada hari ini rame banget teman-teman. Mantap. Lalu teman-teman, untuk harga tiket kereta api Sembrani yang saya bayarkan pada perjalanan kali ini sebesar Rp685.000. Wow, itu udah hampir 700.000 teman-teman. Gila banget ya. Hari Jumat, harga tiket itu cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan hari weekday. Dan juga untuk kereta api Sembrani, Rp685.000 itu ada di subkelas tertinggi. Jadi memang apabila teman-teman pesan dari jauh-jauh hari, bisa dapat harga yang lebih murah. Untuk harga termurah sendiri ada di kisaran 500 sekian teman-teman, 500 sekian ribu lah. Pukul 18.30 tepat, dari jalur 1 kereta api Argo Parahyangan diberangkatkan dari Stasiun Gambir. Nah biasanya teman-teman, setelah berangkat Argo Parahyangan, rangkaian kereta api Sembrani akan segera masuk di jalur 1. Dari jalur 3 pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, kereta api Gajayana diberangkatkan dari Stasiun Gambir. Oh iya teman-teman, kereta api Gajayana ini juga bisa melaju sampai dengan kecepatan mentok ya, di angka 120 km per jam. Yang akan masuk di jalur 1 adalah kereta api Sembrani dengan nomor KA78 dari Stasiun Gambir tujuan Stasiun Surabaya Pasar Turi.
Nah, teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Sembrani yang akan membawa saya menuju Surabaya Pasar Turi. Kereta api Sembrani ini akan diberangkatkan pukul 19.00 jam 7 tepat, menempuh waktu perjalanan sekitar 9 jam, dan nanti akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 04.00, teman-teman. Lumayan cepat ya, dari Jakarta ke Surabaya hanya 9 jam. Tapi ada yang lebih cepat lagi, teman-teman, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek, hanya menempuh waktu 8 jam 10 menit saja dari Jakarta menuju ke Surabaya. Nah, teman-teman, untuk kereta api Sembrani sendiri membawa dua kelas. Yang pertama ada kereta kelas full eksekutif, lalu yang kedua ada kereta kelas luxury yang posisinya di paling depan. Untuk kereta api Sembrani sendiri, ini menggunakan K116, yang dimana K116 ini dulunya dikenal sebagai kereta gemblodak. Untuk kereta eksekutif 2 sendiri, sekarang adalah K1-01642 SBI, di mana K1 itu menandakan bahwa ini adalah sarana kereta eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 16 adalah tahun pertama berdinas di tahun 2016, serta 42 adalah nomor urutan ke-42 di tahun 2016, dan SBI itu adalah Dipo Surabaya Pasar Turi sebagai kepemilikan dari rangkaian kereta api Sembrani, teman-teman. Dan di sini juga ada informasi BK 37.500 kg, yang dimana berat rangkaian ini saat kosong adalah 37,5 ton ya. MD itu adalah mulai dinas di tahun 2016 pada tanggal 14 bulan 12, dan P24 itu adalah perawatan tiap 2 tahun, P48 adalah perawatan tiap 4 tahunan, teman-teman. Lalu teman-teman, di sini juga ada sebuah kode train mark, di mana F ini menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Nanti itu Sembrani akan berjalan di angka maksimal ya, teman-teman. 47 ini adalah berat maksimal 47 ton, serta 10 ini adalah tipe bugi K10. Sekarang saya duduk di kereta eksekutif 2, teman-teman, di nomor 10. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Dan teman-teman, ini adalah peta rute kereta api Sembrani. Diberangkatkan dari stasiun Gambir, akan berhenti di stasiun Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Ngrombo, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi sekarang ini perjalanan kereta api Sembrani sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir, dan saya nggak sendirian, saya masih bareng sama Mas Irja. Waduh, udah masuk akal nih macetnya Jakarta ya. Udah masuk akal. Tadi itu Mas Irja landing jam berapa, Mas? Awak tuh berangkat dari Medan tuh jam 1. Jam 1 landing di Jakarta tuh sekitar jam 4. Sampai stasiun Gambir itu setengah 7 Medan. Jakarta macet banget, teman-teman. Ya maklum sih, ini hari Jumat kan, banyak banget orang yang mau pergi keluar kota gitu. Nah, untuk kereta api Sembrani ini di hari Jumat keberangkatan menuju arah Surabaya, okupansinya keren, teman-teman. Rame banget penumpangnya. Ini saya yakin full sih. Padahal harganya itu tidak masuk akal, rangkaiannya juga tidak masuk akal. 685.000 dapatnya kereta gemblodak, teman-teman. Selain itu juga kita dapat fasilitas selimut, dan selimut ini hanya ada di kereta eksekutif pada perjalanan malam. Selimutnya juga tebal nih, teman-teman. Dan untuk suhu sendiri di ruangan ini 23 derajat. Ini asli dingin banget. Nah, teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan, nasi goreng bakso. Ini seharga Rp35.000, dan ini itu adalah frozen food. Kalau misalkan nasinya udah enak sih, udah dimasak dengan baik, oke lah. Tapi kalau misalkan masih dingin, ini kayak es nasi, teman-teman. Dan ini itu produksinya tanggal 1 Desember. Sekarang tanggal 9 ya. Dan expire-nya itu tanggal 1 Maret. Lalu untuk isiannya sendiri, di sini ada saus, lalu ada alat makan, ada satu porsi nasi goreng, ada acar, ada bakso, dan ada kerupuk. Nah, teman-teman, jadi ini saya udah tuang semua ya. Untuk porsinya sendiri sih menurut saya nggak begitu banyak kayak makanan biasa ya.
Kalau makanan fresh food itu lebih banyak, biasanya ada lauk-lauk yang lebih enak gitu. Kalau nasi goreng Parahyangan selain nasinya biasanya ada ayam, telur. Kalau ini cuman bakso 2 biji sama acar doang. Padahal harganya beda 3.000 doang, teman-teman. Kita coba ya. Nasi goreng bakso, nasi frozen food. Kalau ini masih dingin, masih keras, ini es nasi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Kelihatan nggak? Ini kelihatan dari fisiknya aja tuh kering, teman-teman. Sebenarnya anget ya, tapi nasinya ini cenderung lebih keras, teman-teman. Wadaw. Es nasi. Iya, ini masih agak keras tuh. Kalau nasi biasa kan dipukul dikit gitu mencar gitu ya. Kalau ini keras, teman-teman, tuh. Kering. Ini juga kering. Mau gimana lagi, tapi lapar. Udahlah, untuk rasa sendiri saya kasih nilai 6/10, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Sembrani tadi itu udah lewat stasiun Tracey ya, dan di rangkaian kereta api Sembrani ini sebenarnya kalau misalkan dari sebelum-sebelumnya udah ada improve, nggak begitu gemblodak, tapi berisiknya masihan, teman-teman. Berisiknya parah banget. Iya, berisik banget ya. Masih sama kayak kereta K116 terakhir sih. Itulah. Saya kira udah insaf rangkaiannya. Itulah. Soalnya tadi waktu di daerah Daop 1 enak-enak aja ya. Lepas Cikampek enggak masalah. Iya, karena memang kontur rel di arah Cikampek menuju Cirebon menurut saya itu salah satu yang kacau banget ya. Juga terdapat sebuah alat air purifier yang dimana itu fungsinya untuk mengatur sirkulasi udara supaya lebih sehat, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang ini waktu menunjukkan pukul 21:36 waktu Indonesia Barat, dan perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Cirebon. Dan di sini itu ketemu dengan kereta api Sawunggalih yang ada di sebelah kanan. Ditambah lagi, teman-teman, setelah lepas dari stasiun Cirebon ini, kita akan melintas di stasiun Cirebon Perujakan dan mengambil jalur percabangan ke kiri menuju arah ke jalur lintas utara sampai dengan Semarang, Surabaya, Pasar Turi. Sedangkan untuk di Cirebon Perujakan sendiri ada percabangan lainnya ke arah kanan, yaitu percabangan menuju arah lintas tengah ke Purwokerto sampai dengan Kroya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk kereta api Sawunggalih sendiri ini relasinya dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan ke stasiun Kutoarjo. Dan untuk kereta api Sawunggalih sendiri rutenya dari Cirebon ini akan mengambil jalur ke arah kanan ke jalur lintas tengah sampai dengan ke Purwokerto, Kroya, Kutoarjo.
akan segera melintas langsung dari jalur 2 kereta api Matarmaja dari stasiun Malang tujuan Pasar Senen. Itu dia tadi kereta api Sawung Galih dan juga kereta api Matarmaja. Kereta api Matarmaja sendiri berangkat dari Malang itu jam setengah 10 teman-teman, 9.20 kalau nggak salah. Jam segini baru nyampe Cirebon. Wow, emang capek banget sih naik Matarmaja 16 jam. Gak mau lagi pokoknya full trip. Alah, Matarmaja. Arisan ya. 16 jam udah masuk akal. Nah teman-teman, di sini juga ada tulisan ya, air purifier. Dan untuk air purifier sendiri tadi saya sudah jelaskan kalau adanya air purifier ini sejak COVID karena memang digunakan untuk pembersihan ya. Jadi untuk menangkal COVID juga teman-teman. Sampai 120 km per jam sampai ke stasiun Comal. Ini dia stasiun Cirebon Perujakan, salah satu stasiun besar di kota Cirebon untuk pemberhentian kereta api kelas ekonomi teman-teman. Jadi sekarang ini sudah lewat stasiun Cirebon Perujakan dan untuk perjalanan kereta api Sembrani dari Cirebon Perujakan sampai dengan nanti ke Comal itu sudah bisa melaju di angka kecepatan maksimal 120 km per jam. Dan setahu saya jalur dari arah Cirebon Perujakan sampai dengan ke Comal nanti itu relnya sudah bagus ya, tidak separah di lintas Cikampek Cirebon teman-teman. Dan harusnya lebih enak sih guncangannya. Nanti kita lihat ya, ketika digeber 120 km per jam, gemblodak nggak nih? Nah teman-teman, lepas stasiun Cirebon Perujakan ini juga, mode malam dari kereta Sembrani sudah dinyalakan, di mana lampu utama itu dimatikan dan menyala lampu tengah. Ini cakep banget sih, salah satu yang paling bagus menurut saya. Untuk mode malamnya sendiri lebih redup ya jika dibandingkan dengan kereta stainless steel. Namun untuk kereta api Sembrani ini di K116 masih ada kekurangan di mode malam, yaitu seat ujung teman-teman di nomor 1 dan juga nomor 13. Lampunya masih dinyalakan ya, jadi nanggung gitu. Menurut saya mending dimatiin aja sekalian. Cuman mungkin kalau misalkan mati total kayak gitu, ini bakal agak gelap sih ya. Tapi ini juga udah oke banget sih. Ini mah udah disuruh tidur ya. Enak banget kayaknya. Mode malamnya juga nggak silau teman-teman. Mantap lah. Tapi ya ingat lagi, kereta api Sembrani ini K116 yang memang rangkaiannya masih sedikit gemblodak apabila dibandingkan dengan K1 stainless steel. Oke teman-teman, sekarang ini perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki telah tiba di stasiun Tegal pada pukul 22.35 waktu Indonesia Barat. Dan ini sudah memasuki daerah operasi 4 Semarang teman-teman. Nah teman-teman, di stasiun Tegal juga semua kereta berhenti ya. Tapi ada satu yang melintas langsung, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek. Sekarang ini lepas dari stasiun Tegal dan kita mau ke kereta restorasi. Teman-teman bisa lihat nih, ini karet sambungan kok menjorok ke dalam banget ya, padahal nggak biasanya kayak gini. Kalau nyebrang ini mesti hati-hati teman-teman, tuh rada susah. Di sini juga terdapat ruang operator untuk kondektur ya, lalu ada ruang kru juga, ada gudang, dan di sini ada musola teman-teman, bisa dipakai satu orang doang ya. Dan ada juga di sini alas kaki untuk ngambil wudhu. Untuk kereta restorasinya sendiri kurang lebih kayak gini teman-teman. Dan di sini ada pantry-nya untuk Mbak Prami, Mas Prama nyiapin makanan
Dan itu ada Xiaomi teman-teman. Sekarang ini udah di kereta restorasi teman-teman, dan juga untuk kondisi suhu ruang di kereta makan ini menurut saya lebih mending ya. Kalau di eksekutif 2 itu bener-bener dingin banget asli. Suhu kabin pun tulisannya menuliskan 21 derajat, 22 derajat. Buset. Nah, karena memang di kereta ini dingin banget teman-teman, cocok ya kalau malam-malam kita makan yang berkuah-kuah. Dan kita udah pesen Xiaomi teman-teman, salah satu menu andalan di kereta, micin ultimate kalau kata Mas Irja. Nah teman-teman, ini Xiaomi-nya udah datang. Saya untuk yang sekarang makan Xiaomi yang biasa ya, nggak makan yang cheese teman-teman. Nah untuk Xiaomi sendiri ini harganya Rp25.000. Sekarang udah naik Rp5.000 teman-teman. Wadaw. Terakhir kali saya beli Xiaomi itu harganya Rp20.000 loh. Mungkin karena laris ya, jadi naik harganya teman-teman. Di sini juga kita dikasih chili powder, dingin-dingin, makan yang hangat, pedas juga, mantap. Dan ini dia untuk Xiaomi cuangki jajanan khas Bandung ya. Untuk isiannya sendiri di sini ada cuangki bulat, lalu ada cuangki yang panjang juga, ada basreng, ada bihun, dan kuahnya ini kuah rasa ayam pedas teman-teman. Kalau saya yang original chicken spicy, kalau Mas Irja pesannya yang cheese ya Mas? Iya. Kalau yang cheese ya kurang lebih sama sih, cuman dia ada bubuk kejunya teman-teman. Kuahnya lebih creamy. Micinnya lebih banyak. Ya, micinnya lebih banyak. Di sini ketahuan kan yang lebih maniak sama micin siapa? Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Micin ini nggak pernah salah teman-teman. Pasti enak makanan yang ada micinnya yo. Segar. Sekarang ini pukul 23:16 dan sudah tiba di Pekalongan teman-teman. Asli ini dari Cirebon Perujakan tadi langsung digeber dan nyampe di Pekalongan nggak berasa ya. Tiba-tiba udah Pekalongan aja. Memang ngebut lah, sembrani buat sekarang. Mantep. Nah di Pekalongan ini paling berhenti 2 menit 3 menitan doang teman-teman. Dan yang turun di Pekalongan ini rame juga dikarenakan Pekalongan sendiri menurut saya segmen penumpangnya bagus ya. Bahkan kereta api Argo Bromo Anggrek aja teman-teman berhenti di Pekalongan. Semua kereta yang lewat sini kayaknya berhenti di Pekalongan deh. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Sembrani sudah diberangkatkan dari stasiun Pekalongan. Dan lepas dari Pekalongan, kalau kita jalan siang, ini bakal ketemu pemandangan yang bagus banget ya. Dimana rel kereta api itu dekat banget dengan pantai. Tepatnya selepas stasiun Batang, kita udah bisa lihat laut sampai dengan ke stasiun Pelabuhan kesononya dikit teman-teman. Dan itu mantep banget. 3 stasiun tuh katanya. Kuripan, Pelabuhan Krengseng. Kuripan, Pelabuhan, dan Krengseng katanya teman-teman. Jadi mantep banget ya kalau misalkan perjalanan siang hari. Cuman sayang, Sembrani ini jalannya malam, jadi ya nggak kelihatan pantainya teman-teman. Ini dia teman-teman untuk interior dari kereta api Sembrani menggunakan K116. Desain interiornya ini bagus ya, putih-putih gitu. Saya lebih suka desain interior K116 sih daripada K1 stainless steel. Untuk jarak antar kursinya kurang lebih kayak gini teman-teman. Di kereta eksekutif emang lega ya. Lalu untuk fasilitas sendiri, di sebelah sini ada sebuah kantong untuk nyimpen barang-barang kita yang kecil-kecil. Lalu ada juga footrest yang bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Lalu di atas sebelah sana juga tersedia sebuah gantungan untuk menggantung pakaian. Lalu teman-teman di atas sana juga tersedia sebuah rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Di sini juga tersedia lampu baca, nyala dengan normal ya. Lalu di atas sana juga terdapat sebuah alat air purifier yang dimana itu fungsinya untuk mengatur sirkulasi udara supaya lebih sehat teman-teman. Di sini ada meja kecil untuk nyimpan barang-barang kecil. Dan di bawahnya terdapat 2 buah steker atau colokan listrik untuk mengisi daya gadget kalian, bisa HP, tablet, ataupun laptop. Di sini juga tersedia sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, ini kursinya akan mundur ke mode rebahan teman-teman. Lalu di bawah sini juga tersedia sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan
untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Beban maksimal yang bisa ditahan 3 kg. Nah, teman-teman, untuk toilet dari kereta api Sembrani ini ada di dua sisi, sisi depan dan juga sisi belakang. Untuk di salah satu sisi ini toiletnya lega banget ya. Dan kita lihat dulu toiletnya. Untuk fasilitas sendiri di toilet Sembrani, di depan sini ada kaca yang ukurannya gede banget, lalu ada wastafel. Airnya mengalir dengan normal, ada tabung sabun, tisu, ada juga tong sampah di bawah sana. Dan toiletnya ini lumayan lega, teman-teman. Di sebelah sini ada sebuah gantungan untuk pakaian, ada pewangi ruangan. Klosetnya ini kloset duduk. Di sini ada jet shower untuk cebokan. Di sini ada tombol flush untuk membilas, dan di sini juga ada pegangan, teman-teman. Toiletnya bersih. Mantap. Oke, teman-teman, sekarang ini jam 12:04 dan sebentar lagi itu kita akan tiba di Kota Semarang ya. Di Kota Semarang ini juga terdapat dua stasiun besar yang menjadi keberangkatan kereta api ataupun pemberhentian. Yang pertama, ada stasiun Semarang Tawang sebagai pemberhentian untuk kereta-kereta dengan kelas tinggi seperti kereta api Sembrani, Argo, dan lain-lain. Sedangkan ada juga stasiun Semarang Poncol untuk pemberhentian kereta-kereta kelas ekonomi dan campuran, teman-teman. Semarang ini merupakan pusat kedaulatan dari Daop 4 ya. Jadi memang ada beberapa kereta yang startnya dari kota Semarang seperti kereta api Argo Sindoro Tambahan, Ciremai, Argo Muria, Tawang Jaya Premium, dan lain-lain. Dan juga teman-teman, ada beberapa kereta api dari Semarang Poncol seperti kereta api Kaligung dan lain-lain ya. Nah, untuk di kota Semarang sendiri ini memiliki dipo kereta dan juga ada dipo lokomotif, teman-teman. Tepatnya di Dipo Semarang Poncol ya. Pada pukul 00:24 sekarang sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan yang turun di kota Semarang rame banget, teman-teman, asli. Okupansi kereta api Sembrani dari Gambir ke Semarang itu keren banget ya. Semarang ini kalau diibaratkan jalur selatan udah kayak Jogja, teman-teman. Bisa dibilang orang-orang yang naik kereta api ke jalur lintas utara kebanyakan ya tujuannya ke Semarang ini selain ke Surabaya. Nah, teman-teman, sebagai informasi juga, stasiun Semarang Tawang ini adalah stasiun besar yang juga memang bangunan stasiunnya ini bisa dibilang salah satu bangunan tertua, di mana untuk bangunan stasiun Semarang Tawang sendiri adalah bangunan heritage, yang dimana bangunan stasiun ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak sembarangan untuk pemerintah atau siapapun merubah bangunan ini, teman-teman. Ada undang-undangnya, dilindungi loh bangunan stasiun Semarang Tawang ini. Nah, teman-teman, untuk stasiun Semarang Tawang ini uniknya rel di depan itu menikuk ke arah kiri dan tersimpan juga beberapa rangkaian kereta yang lagi terparkir. Ada rangkaian kereta api Argo Sindoro Tambahan, lalu ada Ciremai, dan kayaknya itu Argo Sindoro yang reguler. Panjang banget ya. Oke, teman-teman, sekarang ini perjalanan kereta api Sembrani sudah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Dan ya, ini udah malam banget, jam 12:30 dini hari. Dan saya akan memutuskan untuk beristirahat karena perjalanan menuju Surabaya itu nanti akan tiba jam 4. Jadi masih bisa tidur sekitaran 3 jam lah kurang lebih. Mari kita tidur sambil selimutan. Ini asli dingin banget. 21 derajat loh, teman-teman. Gila. Tadi 22 derajat tadi. Iya. Oke, teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki sudah meninggalkan stasiun Lamongan dan mode malam pun sudah dinyalakan ya, sehingga lampu utama itu sudah dinyalakan kembali, teman-teman. Nah, saya mau share nih beberapa poin untuk perjalanan naik kereta api Sembrani ini yang saya kira bisa jadi kesimpulan ya. Yang pertama, kereta api Sembrani ini perjalanannya melalui rute jalur full lintas utara.
Lalu untuk harga tiket kereta api Sembrani sendiri Rp685.000 pada perjalanan kali ini. Memang bukan harga tiket yang murah ya teman-teman. Dan juga yang ketiga, jam perjalanan kereta api Sembrani dari Jakarta menuju ke Surabaya menurut saya cocok banget. Berangkatnya jam 7 malam, nyampe itu jam 4 teman-teman. Jadi pas gitu ya. Nah, untuk dari segi sarana sendiri dari K116 ternyata ini masih gemblodak teman-teman. Untuk guncangan sendiri memang sudah tidak separah seperti biasanya, tapi ini untuk kebisingan menurut saya berisik banget teman-teman. Lalu yang kedua, untuk dari segi pendingin ruangan, ini AC-nya dingin banget. AC itu menunjukkan di angka 21, 22, 23 kayak gitu. Dan ya lumayan dingin lah teman-teman. Dan selama di perjalanan juga naik kereta api Sembrani, ini menurut saya rada membosankan ya. Karena perjalanannya malam, terus full jalur lintas utara, nggak banyak yang bisa dilihat. Ya karena dasarnya perjalanan malam, udah pasti digunakan untuk tidur ya teman-teman. Tadi itu saya tidur lepas dari stasiun Semarang Tawang dan bangun-bangun itu kereta udah berangkat kembali dari stasiun Lamongan. Pokoknya mantep lah, tidur kali ini lumayan teman-teman. Ya mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Sembrani. Sebentar lagi itu akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi saya mau siap-siap dulu. Alhamdulillah sekarang sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Kurang lebih 2 menit lalu ya. Jam 04.07. Ini Mas Irja bawa-bawa koper teman-teman. Bawa tas juga. Nah teman-teman, untuk jarak dari kota Jakarta ke stasiun Surabaya Pasar Turi ini, di sana tercatat 725 km. Ini jalur lintas utara teman-teman. Sedangkan kalau untuk jalur lintas selatan itu sampai 820 km. Selisihnya 100 km-an teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh waktu perjalanan kurang lebih 9 jam, pada pukul 04.07 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki telah tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe channel saya dan juga channel Mas Irja. Dan kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.